Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alam. Saya akan membawakan materi yang berjudul Nama-nama Al-Quran. Berikut beberapa nama lain Al-Quran yang dikutip dari buku Mengenal Al-Quran dan Kemenak RI. Alkitab atau Kitabullah. Nama lain Al-Quran yakni Alkitab atau Kitabullah biasanya seringkali digunakan ketika menyebut Al-Quran. Alkitab itu dalam bahasa Arab berarti memang bermakna buku. Nama ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Furqan. Nama lain Al-Furqan berikutnya yakni Al-Furqan yang memiliki arti pembeda, benar dan salah. Nama ini dalam Al-Quran. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Az-Zikir. Nama lain Al-Quran juga kadang disebut dengan Az-Zikir, artinya pemberi peringatan. Hal ini bahkan secara tersirat juga disebutkan pada ayat sebelumnya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijrah ayat 9. Al-Mau'idah. Nama lain Al-Quran selanjutnya adalah Al-Mau'idah, berarti pelajaran atau nasihat. Nama ini keluar dalam ayat, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran surah Yunus ayat 52. Asy-Syifa. Nama lain Al-Quran lainnya yakni Asy-Syifa yang berarti penyembuh. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran memang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengobati penyakit hati manusia. Untuk itu, ketika kita merasa mempunyai penyakit yang berkaitan dengan hati, misalnya saja iri, kecewa, sedih, dan sebagainya, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran insya Allah dapat meringankan bahkan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Al-Hukmu. Al-Quran juga kadang disebut dengan Al-Hukmu, berarti juga hukum atau peraturan. Seperti diketahui, sumber hukum Islam memang harus didasarkan kepada Al-Quran. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu, mereka telah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu akan siksa Allah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 37. Al-Hikmah. Nama lain Al-Quran selanjutnya yakni Al-Hikmah yang berarti kebijaksanaan. Nama Al-Hikmah disebutkan dalam surah Al-Isra. Itulah sebagai hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah yang bisa menyembuhkan kamu, dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela bagi dijauhkan dari rahmat Allah. Quran surah Al-Isra ayat 39. Al-Huda. Nama lain Al-Quran lainnya adalah Al-Huda yang bermakna petunjuk. Nama Al-Huda terdapat dalam surah Al-Jin. Dan sesungguhnya kami terkala mendengarkan petunjuk, kami beriman kepada Quran. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengguguran pahala dan tidak pula menambahkan dosa serta kesalahan. Quran surah Al-Jin ayat 13. At-Tanzil. At-Tanzil merupakan nama lain Al-Quran. At-Tanzil memiliki arti yang diturunkan, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran surah Asy-Syura ayat 92. Ar-Rahmat. Ar-Rahmat juga nama lain Al-Quran yang memiliki arti rahmat, dan sesungguhnya Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Naml ayat 77. Ar-Ruh. Nama lain Al-Quran selanjutnya yakni Ar-Ruh. Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad Ruh, Quran, dan perintah kami. Quran surah Asy-Syura ayat 52. Al-Kalam. Nama lain Al-Quran yakni Al-Kalam atau Kalam Ilahi. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, lalu antarkanlah ia ke tempat aman baginya. Demikianlah itu disebabkan mereka yang tidak mengetahui.
Quran Surah At-Taubah ayat 6. Al-Bushra. Al-Bushra artinya kabar gembira, juga satu dari kesekian nama Al-Quran. Katakanlah, Rauhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadikan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah An-Nahl ayat 102. An-Nur. An-Nur yang berarti cahaya, juga nama lain Al-Quran. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang menderang. Quran Surah An-Nisa ayat 174. Al-Bashhair. Al-Bashhair yang memiliki arti pedoman yang juga merupakan nama lain Al-Quran. Ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 20. Al-Balagh. Nama lain Al-Quran selanjutnya yakni Al-Balagh yang berarti kabar sempurna. Dan ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan. Didengarnya agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Ibrahim ayat 52. Ilmu. Dinamakan dengan sebutan Al-Ilm karena Al-Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Sumber pengambilan nama tersebut adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Setelah sampai ilmu kepadamu, hak dikatakan sebagai Al-Haq karena semua ajaran Al-Quran mengandung kebenaran, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Imran ayat 62. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Hadi. Dinamakan dengan nama Al-Hadi karena Al-Quran memberikan petunjuk dan hidayah kepada umat manusia, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk. Ajab. Al-Quran disebut juga dengan nama Al-Ajab dikarenakan keindahan susunan kata Al-Quran sehingga ia menjadi sebuah macam yang menakjubkan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Jin ayat 1. Bacaan yang menakjubkan Al-Quran. Tadzikrah. Dinamakan dengan nama Al-Tadzikrah dikarenakan Al-Quran merupakan sumber pelajaran bagi mereka yang ingin bertakwa, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Haqq ayat 48. Dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Siddiq. Dinamakan Al-Siddiq karena semua isi dalam Al-Quran adalah ajaran kebenaran, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 33. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Adil. Al-Quran juga dikenal dengan nama Al-Adil karena semua keputusan tercantum dalam Al-Quran adalah pasti adil, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nam ayat 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Amr. Dinamakan Al-Amr karena dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Nama ini berdasar pada Quran Surah At-Tahlaq ayat 5. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Munaidli. Al-Quran memiliki nama lain Munaidi. Alasan penamaan ini karena ia menyuruhkan kepada umat manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Imran ayat 193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada imam. Bushra. Dinamakan Al-Bushra karena dalam Al-Quran terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nam ayat 2. Petunjuk dan berita gembira bagi orang yang beriman. Majid. Al-Quran dinamakan dengan nama Al-Majid karena sifat kemuliaan yang memiliki Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Zabur. Nama Muhammad juga pernah menambahkan kitab Zabur dengan Al-Quran, sebagaimana dalam sabdanya,
khuffa ala Daud Al-Quran, telah diperingan pada Nabi Daud Al-Quran, tetapi tidak dijelaskan alas penamaan tersebut. Namun ini ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur. Bashir. Al-Quran dinamakan Al-Bashir karena Al-Quran membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman berupa surga. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 3-4. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Nazir. Disebutkan juga dengan nama Al-Nazir karena Al-Quran juga dijelaskan tentang peringatan-peringatan terkait neraka supaya umat Islam menghindarinya, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Aziz. Alasan penamaan Aziz karena Al-Quran selalu menang atas orang-orang yang menentang dan mengkhianati akan kebenaran Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surah Fusilat ayat 41, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Kashah. Al-Quran juga disebut dengan nama Al-Kashah karena di dalamnya diceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu supaya bisa diambil pelajaran ibrah dari kisah tersebut, sebagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat 3, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik. Suhuf. Dinamakan Suhuf karena Al-Quran terkumpul dan tertulis dalam beberapa lembaran syahifah, sebagaimana Quran surah Abasa ayat 80-13. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan diisi Allah. Mukarramah. Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan bahwa makna penamaan Al-Quran dengan kata Al-Mukarramah adalah karena di dalamnya terkandung kumpulan ilmu dan hikmah sehingga menjadikannya sebagai kitab yang mulia, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Ma'rufah. Dinamakan dengan nama Al-Ma'rufah dikarenakan Al-Quran berasal dari tingkatan alam tertinggi Al-Alam Al-Ulwi, yaitu langit ketujuh, sebagaimana dalam Quran surah Abasa ayat 14, yang ditinggikan dan disucikan. Mutahharah. Al-Quran memiliki makna Al-Mutahharah karena ia merupakan kitab yang suci dari penentangan dan penghinaan orang-orang kafir. Ibnu Asyur dalam tafsirnya mengatakan bahwa suci dalam hal ini adalah bentuk majas dari kemuliaan syaraf, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Wa'id. Alasan penamaan Al-Wa'id karena di dalam Al-Quran disebutkan terkait ancaman dan peringatan bagi umat manusia, sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat 14, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap ke hadiratku dan takut akan ancamanku. Fasih. Nama Al-Quran yang satu ini Al-Fas karena Al-Quran memisahkan antara yang benar dan yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Naba Adhim. Al-Quran juga dinamakan dengan Al-Naba Al-Adhim karena adanya berita-berita besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pasca kematian. Sumber pengambilan nama ini yaitu Quran surah Al-Naba ayat 2 tentang berita yang besar, hari kebangkitan. Ahsan Al-Hadis. Dinamakan dengan nama Ahsan Al-Hadis karena Al-Quran merupakan sebaik-baik perkataan dan ucapan. Nama Al-Quran tersebut berdasar pada Quran surah Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Mutasyabi. Al-Quran juga dinamakan dengan mutasyabi karena adanya kemiripan atau keserupaan dari sebagian ayat dengan ayat lainnya dalam hal kebaikan, keindahan, dan kebenaran, sebagaimana
telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Matsani. Penyematan nama Al-Matsani terhadap Al-Quran dikarenakan di dalamnya diuraikan terkait kisah-kisah umat terdahulu sehingga terjadi proses pengulangan akan cerita dan nasihat dari kisah-kisah terdahulu sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Muhaimin. Al-Muhaimin dinamakan sebagai Al-Muhaimin dikarenakan Al-Quran menjadi saksi terhadap adanya kitab-kitab samawi terdahulu dan kejadian umat pada masa lampau sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang memberikan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Habi. Al-Quran memiliki nama lain Al-Habi yaitu tali. Hal ini dikarenakan barang siapa yang berpegangan teguh pada tali Al-Quran tersebut maka ia akan mendapatkan petunjuk dan masuk surga sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, Syirat Mustaqim. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Syirat Al-Mustaqim. Hal ini dikarenakan Al-Quran merupakan panduan yang menuntun kita menuju yang lurus yaitu surga sebagaimana dalam Quran surah An-Nam ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih. Karim. Al-Quran diberi nama Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya sebagaimana dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 77. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Mubarak. Al-Mubarak diberi nama Al-Mubarak karena ia mengandung keberkahan sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.